wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 5 dari kelas Fisika E yang beranggotakan aku sendiri, Arya Pradita Setiabudi dengan NIM 250 30 7 344. Dan saya Ina Stamila dengan NIM 250 307 300 Dan saya Citra Rangkulan dari dengan NIM 25030 73060. Di sini kami akan melakukan percobaan pendulum sederhana. Apa sih pendulum sederhana itu? Jadi kalau ingin mengetahui pendulum sederhana, simak video ya. Bye. Pertama ada penggaris, ada busur, lalu ada stopwatch, lalu yang terakhir ada seperangkat alat bandul. Pertama itu mengukur panjang tali, lalu yang kedua itu menyimpangkan bandul dengan sudut 10 derajat lalu melepaskan sehingga bandul berosilasi. Setelah itu menghitung periode bandul untuk 20 kali osilasi dengan menghitung waktu tempuh di stopwatch. Setelah 20 kali osilasi, hentikan stopwatch-nya. Lalu setelah itu mencatat hasil data yang diperoleh, lalu ukur ulang panjang tali dengan panjang yang berbeda. Setelah itu menyimpangkan bandul dengan sudut 10 derajat lagi, lalu melepaskan sehingga bandul akan berosilasi. Lalu setelah itu menghitung periode bandul untuk 20 kali osilasi dengan menghitung waktu tempuh di stopwatch. Nah, setelah 20 kali osilasi itu, hentikan stopwatch-nya lalu mencatat hasil data yang diperoleh lagi dan mengukur panjang tali lagi dengan variasi panjang tali yang berbeda. Setelahnya menyimpangkan bandul dengan sudut yang sama yaitu sudut 10 derajat lalu melepaskan sehingga bandul berosilasi. Setelah itu menghitung periode bandul untuk 20 kali osilasi dengan menghitung waktu tempuh di stopwatch. Setelah 20 kali osilasi, hentikan stopwatch-nya ya. Setelah itu mencatat hasil data yang diperoleh dan lanjutkan lagi mengukur panjang tali dengan panjang yang berbeda. Setelahnya menyimpangkan bandul lagi dengan sudut yang sama yaitu sudut 10 derajat lalu melepaskan sehingga bandul berosilasi. Terus menghitung periode bandul untuk 20 kali osilasi dengan menghitung waktu tempuh di stopwatch. Setelah 20 kali osilasi, hentikan stopwatch-nya seperti biasa. Lalu setelahnya itu mencatat data yang diperoleh dan ukur kembali panjang tali dengan panjang yang berbeda. Lalu menyimpangkan lagi bandulnya dengan sudut 10 derajat dan melepaskan sehingga bandul berosilasi. Lalu menghitung periode bandul untuk 20 kali osilasi dengan menghitung waktu tempuh di stopwatch dan setelah 20 kali osilasi, hentikan stopwatch-nya. Setelahnya mencatat data yang diperoleh dan mengukur ulang panjang tali dengan panjang yang berbeda. Dilanjutkan dengan menyimpangkan bandul dengan sudut yang sama yaitu sudut 10 derajat lalu melepaskannya sehingga bandul akan berosilasi. Setelahnya menghitung periode bandul untuk 20 kali osilasi dengan menghitung waktu tempuh di stopwatch. Setelah 20 kali osilasi, hentikan stopwatch-nya. Lalu setelahnya kita mencatat data yang sudah diperoleh. Setelahnya kita mencari nilai periode dan juga nilai periode yang dikuadratkan dengan menggunakan rumus T per N atau waktu yang ditempuh dibagi banyaknya osilasi. Nah, kenapa sih kita mencari nilai periode? Karena tanpa nilai periode kita tidak bisa menganalisis pendulum, tidak bisa mencari nilai percepatan gravitasi, tidak bisa menilai kualitas dari sebuah datanya itu. Jadi itulah mengapa kita mencari nilai periode. Lalu inilah hasil laporan sementara dari hasil percobaan pendulum sederhana kami. Nah, pembahasannya adalah percobaan pendulum sederhana ini tujuan utamanya adalah menentukan hubungan antara panjang tali pendulum dengan periode ayunan, serta membuktikan bahwa pendulum berayun mengikuti gerak harmonik sederhana atau GHS pada simpangan kecil. Percobaan ini divariasikan 6 panjang tali yang berbeda pada bandul. Panjang yang digunakan adalah yang tertera pada layar. Lalu,
Perbedaan antara nilai percobaan dan nilai teoritis dapat disebabkan oleh beberapa sumber kesalahan seperti gesekan udara, simpangan awal yang terlalu besar, atau panjang tali yang tidak diukur dari titik tumpu hingga pusat massa beban. Selain itu, reaksi pengamat saat menekan stopwatch juga menjadi sumber ketidakpastian yang umum. Secara keseluruhan, hasil percobaan menunjukkan bahwa periode pendulum dipengaruhi oleh panjang tali dan hasil percobaan mendukung teori pendulum sederhana. Percobaan ini juga memperlihatkan konsep gerak harmonik sederhana dan pentingnya ketelitian dalam pengambilan data percobaan. Jadi, kesimpulan dari percobaan pendulum sederhana ini bisa disimpulkan bahwa panjang dari tali itu mempengaruhi gerak osilasi dari bandul. Sekian video dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.